Kelas 8 Putra siap upacara enggak? Kelas 8 Putra siap upacara? Kalau enggak siap upacara silakan di luar saja. Coba anak-anak, ini upacara peringatan Hari Pahlawan, diperhatikan. Setengah loh, setengah. Jangan satu, nanti yang kiri tidak cukup. Setengah lencang kanan. Ketika setengah lencang kanan, yang belakang lencang depan. Coba. Karena keadaannya tidak mencukupi, yang belakang langsung lencang depan. Mari anak-anak kita ikuti nanti upacara peringatan Hari Pahlawan hari ini dengan khidmat. Coba kelas 9. Mohon perhatian, kelas 9 lencang depan, gerak. Lencang depan. Kelas 9 lencang depan. Belakangnya Yanto, belakangnya Yanto. Baby, lencang depan semua. Saya cek di barisan nanti lo ya. Tegak, gerak. Kelas 7 sudah bagus. Kelas 8 masih ada yang grubel. Lencang depan, gerak. Kelas 8 lencang depan, gerak.
Upacara peringatan Hari Pahlawan. Upacara peringatan Hari Pahlawan hari Senin tanggal 10 November 2025 UPT SMP Negeri 1 Kerek dimulai. Setiap pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Laporan setiap pemimpin barisan. Pemimpin upacara mengambil alih pimpinan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegap! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara peringatan Hari Pahlawan Senin 10 November 2025 UPT SMP Negeri 1 Kerek. Siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siap. Dan Ustaz. Langkah tegak maju. Gerak. Salam bergerak.
Mengheningkan cipta. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, mengheningkan cipta mulai. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Puji syukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala anugerah kekuatan yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November ini. Semua bisa berjalan karena kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga umat Islam di Indonesia dengan syafaat, dengan ajaran beliau bisa menjadi umat yang menjadi contoh yang baik bagi generasi penerus. Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anakku yang kami cintai, di Hari Pahlawan ini 10 November kita mengingat setelah Indonesia menyatakan diri kemerdekaannya tanggal 17 Agustus dengan diproklamasikan oleh Bapak Presiden Soekarno atau dikenal dengan Bung Karno. Tidak selang beberapa bulan setelah menyatakan diri kemerdekaan, datang lagi tentara sekutu. Di bulan Oktober, Pak Karno mendengar akan ada tentara sekutu yang datang kembali ke Indonesia dengan membawa persenjataan yang lengkap untuk menjajah lagi. Karena keadaan ini, Pak Karno meminta pertimbangan dari Jenderal Besar, Panglima Besar Jenderal Sudirman. Atas saran beliau, Pak Karno disuruh menghadap kepada Rais Akbar, seorang ulama besar yang masih keturunan dari Sayyidina Ali dan Siti Fatimah binti Rasul yang ke-35, yaitu Syekh Hashim Ash'ari. Atas saran, minta saran kepada beliau, bagaimana negara ini bukan negara Islam, bagaimana hukumnya untuk mempertahankan kemerdekaan. Akhirnya setelah sowannya pemimpin revolusi proklamator kepada kehadirat Syekh Hashim Ash'ari, akhirnya mengumpulkan seluruh ulama yang ada di Nusantara untuk menyongsong kedatangan tentara sekutu yang akan merebut kembali kemerdekaan kita. Akhirnya beliau pada tanggal 20 setelah rapat dikumpulkannya para ulama-ulama, karena beliau adalah beragama Islam. Akhirnya yang dikoordinir, yang dikumpulkan, yang dikomando adalah umat Islam.
khususnya kalangan para pondok pesantren. Dikumpulkan dan tanggal 22 mencetuskan 3 hal pokok. Yang pertama, bagi kaum muslim, tua muda, kaya miskin wajib mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, isi resolusi jihad yang kedua, siapa yang gugur dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia layak dianggap sebagai syuhada. Dan yang ketiga, bagi warga negara yang berkhianat mengikuti tentara Inggris akan dihukum mati. Sehingga jelas beliau sebagai ulama yang tegas wajib mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, dan bagi yang meninggal dianggap layak sebagai syuhada, orang yang pantas masuk surganya Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan satu hukum bagi pengkhianat sampai kapanpun adalah hukuman mati. Ini. Setelah itu akhirnya dikobarkan untuk melawan tentara sekutu. Waktu itu adalah Inggris yang dipimpin oleh Jenderal Malabi. Singkat cerita, oleh para santri Solihud, santrinya Yai Hasyim Asy'ari, atas perintah Yai juga, biar tidak terlalu banyak korban dalam peperangan ini, maka yang dibunuh pertama adalah jenderalnya, panglimanya. Sehingga pada sore harinya setelah Pak Karno datang ke Surabaya untuk adanya gencatan senjata karena perlawanan para santri dan arek-arek Surabaya yang luar biasa, Inggris kewalahan. Dan sore harinya ada kisah tragis bagi tentara sekutu, panglimanya Jenderal Malabi terbunuh mati di atas jembatan merah. Mungkin ini menjadi kisah kenapa dikasih jembatan merah. Disitulah menunjukkan merah adalah sifat berani bagi anak-anak negeri ini, dan merah adalah tanda mereka, darah mereka yang tercecer di atas jembatan itu. Tidak terima. Akhirnya Inggris mendatangkan jenderalnya lagi yang kedua. Dengan rasa amarah menyebarkan pamflet untuk membumi hanguskan Jawa Timur. Surabaya ingin dibumi hanguskan. Akhirnya mereka mengirim jenderal lagi, Robert Hansen. Dan setelah sampai di Surabaya banyak pamflet untuk membumi hanguskan. Ditakut-takuti rakyat kita, warga kita, ditakut-takuti karena dengan senjata bom, senjata canggihnya, ia merasa lebih hebat dari orang-orang pribumi. Akhirnya ada anak muda, seorang pemuda namanya Sutomo melihat kedatangan yang kedua ini. Karena perang sudah terjadi, Bung Tomo menghadap lagi ke Syekh Hasyim Asy'ari untuk menyampaikan resolusi jihad lewat radio, untuk menggelorakan semangat memperjuangkan, mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan pengikat 3 kali takbir kepada Tuhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Anak-anak bisa mengikuti, ya, kita mengingat bahwa Bung Tomo untuk memegikkan, mempertahankan kemerdekaan atas saran Mbah Hasyim Asy'ari memulai dengan pengikat takbir dan merdeka. Mari anak-anak 3 kali, setelah saya nanti anak-anak bisa mengikuti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Bisa mengulangi anak-anak, bisa posisi dalam keadaan tangan mengepal. Diulangi sekali lagi. Silakan tangannya mengepal. Semoga di jiwa anak-anak juga akan lahir jiwa-jiwa pahlawan yang akan siap mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita ulangi dengan semangat, jangan sampai ada yang bercanda. Kita mengingat sejarah nyawa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Ini adalah semangat yang ditanamkan Bung Tomo untuk melawan penjajah Inggris. Mungkin bagi anak-anak yang jiwanya masih belum ada jiwa untuk mempertahankan kemerdekaan, mengucapkan takbir dengan ketawa dan sebagainya, itulah masih belum terasahnya dari sedikit anak-anak ini. Selanjutnya, semakin hari para santri dan pemuda
semakin melawan Inggris. Mereka kalah dengan dibuktikan jenderal yang kedua Robert Hansen meninggal. Semoga dengan mengenang peringatan Hari Pahlawan ini di anak-anak UPT SMP Negeri 1 Keret banyak yang mencontoh jiwa-jiwa para pahlawan kita. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional. Pembacaan doa. Izinkan kami memimpin doa menurut agama Islam. Bagi yang beragama lain, kami persilahkan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami bersyukur karena Engkau masih memberi kesempatan mengenang perjuangan dan pengorbanan para pahlawan.
masukkan mereka semua ke surga-Mu. Semoga pengorbanan mereka kami jadikan teladan melanjutkan perjuangan. Ya Allah, kami yang mewarisi bangsa ini belum mampu membalas jasa dan pengorbanan para pahlawan yang tulus dan ikhlas, yang menghadiahkan kami, generasi bangsa, jembatan emas. Semoga jejak pahlawan mampu kami retas, membangun Ibu Pertiwi sepenuh daya dengan integritas. Ya Allah, anugerahi kami pemimpin yang amanah dan keteguhan dalam mendidik, sehingga menumbuh suburkan generasi bangsa yang terdidik dengan kesempurnaan penunjuk iman dan tauhid. Anugerahi pula kami wakil rakyat dan pemimpin-pemimpin terbaik. Ya Allah, hanya kepadamu kami pasrah dan bertawakal. Lengkapilah bangsa kami dengan sumber daya manusia yang handal. Ilhamkanlah kecerdasan akal, kejujuran budi, dan kesantunan moral. Semoga tercipta kesinambungan pembangunan spiritual dan material demi tercapainya cita kemakmuran rakyat dan keadilan sosial. Ya Allah, semoga persatuan dan kesatuan terpelihara lestari, membangun harmoni dalam keindahan, kolaborasi, dan toleransi. Hindarkan semua gangguan, bahaya yang mengancam eksistensi. Hantarkan negeri ini menuju keadaan yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Semoga semua kekhilafan kami dan para pahlawan kami Engkau ampuni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tangan. Gerak. Kembali ke atas. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, pasukan dibubarkan. Tanpa